Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai salah satu kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari pertemuan minggu ketiga. Baik, untuk nama-nama anggota kelompok 4 itu yang pertama ada Muhammad Fajrul Falah dengan 3 digit terakhir 071. Terus ada RP Muhammad Farhan Abdillah dengan 080. Terus Ahmad Rifki Rabani dengan NIM 096. Setelah itu Bestari Ayla Ramadhani dengan NIM 074 dan Enotri Febriani dengan NIM 087. Oke, baik, untuk yang pertama alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP IPv4 memiliki format x.x.x dengan nilai x antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IPv4 adalah 4 kali 8 bit sama dengan 32 bit. Contohnya 115.80.9.234. Setiap komputer harus diberikan alamat IP untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pengaturan pemberian alamat IP dilakukan dengan mekanisme tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestari Ayla dengan 3 digit NIM terakhir 074. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Bunda. Jadi di pengamatan komputer ini sebuah komputer tuh dapat mengirimkan data ke jaringan internet tuh. Komputer tersebut harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address ini tuh apa? IP address itu berupa kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Tanpa memiliki IP address ini, komputer tidak bisa mengirimkan atau menerima data dari internet. Kemudian IP address itu ada 2 jenisnya. Yang pertama IPv4, IP versi 4 dan IP versi 6. IPv4 ini format lama dengan 4 kelompok angka. Yang IPv6 ini IP dengan format baru dengan lebih banyaknya karakter. Jadi dijelaskan meskipun sudah ada versi yang terbaru IPv6, IPv4 masih sering digunakan sampai sekarang. Kemudian ada pengaturan alamat IP di komputer. IP address ini dapat diberikan ada 2, yaitu static manual oleh administrator komputer atau dynamic oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Nah, yang secara manual ini itu maksudnya adalah administrator jaringan memasukkan angka IP secara langsung ke komputer. Sementara yang otomatis itu komputer mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP server. Nah, DHCP server ini itu tuh seperti tukang yang membagikan alamat di jaringan. Selain memberikan alamat IP, DHCP itu juga memberi informasi penting lainnya seperti alamat IP router atau gateway dari subnet 4 perangkat terhubung. Terus alamat IP dari DNS server itu penerjemah nama website menjadi alamat IP. Kemudian network mask yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format ABCD slice X. Selain ABCD ini, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Network mask ini tuh pemisah antara bagian jaringan dan bagian host dalam alamat IP. Nah, contohnya kayak ada yang slice gini. Kemudian yang terakhir itu adalah pengalokasian alamat IP. Nah, alamat IP dibagi-bagi untuk berbagai penggunaan. Salah satunya adalah penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Contohnya IndiHome, Misnet, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka itu mempunyai banyak alamat IP yang mereka bagi ke
pelanggan. Kemudian alamat IP ini tuh dibagi, alamat IP yang banyak ini dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut subnet atau LAN. Setiap subnet itu biasanya digunakan untuk area jaringan lokal atau LAN. Nah, contohnya rentang alamat ini hingga ini untuk itu tuh dapat dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing dialokasikan untuk LAN yang berbeda. Nah, ini berarti kalau ini berarti totalnya ada 256 alamat dari 0 sampai 255. Nah, untuk yang subnet pertama ini segini hingga 127 yang akhiran ini itu ada 128 alamat untuk gedung A contohnya. Subnet B ini 128 hingga 255 itu juga ada 128 alamat untuk gedung B. Kemudian ada aturan untuk membagi sekelompok IP address menjadi beberapa subnet tergantung kebutuhan jaringan-jaringan. Yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu untuk struktur alamat IP terdiri atas dua bagian. Yang pertama bagian subnet, di mana semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalan bit yang sama. Lalu yang kedua bagian host, di mana merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Subnet direpresentasikan dalam format CIDR atau classless interdomain routing. Misalnya A.B.C.D/X, dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contohnya seperti IP berikut, yakni 167.205.59.96/24. Kemudian informasi yang diberikan oleh DHCP server. Selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Lalu network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format A.B.C.D/X. Selain A.B.C.D, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Terus yang terakhir alamat IP dari DNS server. Contohnya IP address dari host 117.205.59.96, network mask dari host 255.255.255.0 atau /24, IP address dari router atau gateway 167.205.59.1, IP address dari DNS server 167.205.23.1. Lalu request DHCP. Langkah pertama, host membrowse pesan DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Langkah kedua, DHCP server merespon dengan pesan DHCP over yang berisi alamat IP yang dapat digunakan. Langkah ketiga, host mengkonfirmasi alamat IP tersebut dengan mengirimkan pesan DHCP request. Langkah yang keempat, DHCP server merespon dengan pesan DHCP ACK untuk konfirmasi. Address atau yang bisa disebut media access control address. Maka address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan lokal seperti LAN atau WLAN. Setiap alamat IP, setiap network controller NIC pada komputer memiliki alamat MAC. Setiap NIC memiliki alamat MAC berbeda. Data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN atau WLAN. Berdasarkan alamat MAC tersebut, setiap komputer menyimpan alamat MAC komputer lainnya yang terhubung dalam jaringan yang sama. Format alamat MAC berbeda dengan alamat IP. Alamat MAC memiliki format sebagai berikut dengan X dalam simbol bilangan heksadesimal, yaitu antara 0 hingga F. Misalnya 45.212.200.2EF.239. MAC address digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan lokal. Setiap perangkat dalam jaringan menyimpan alamat MAC perangkat lain yang terhubung ke dalam jaringan yang sama. Ini membantu dalam proses pengiriman data secara efisien. Panjang MAC
address adalah 6 bytes atau 48 bits. Setiap bytes dipisahkan oleh tanda titik 2. MAC address harus unik dalam satu jaringan lokal, artinya tak boleh ada dua perangkat dalam jaringan yang sama memiliki MAC address yang sama. Namun MAC address yang sama bisa digunakan di jaringan yang berbeda karena MAC address hanya perlu unik dalam satu jaringan lokal. Mengetahui alamat MAC dalam router. Agar A dapat mengirimkan data ke jaringan lain atau internet, A harus mengetahui alamat MAC dan juga alamat IP dari router atau gateway jaringan yang terhubung. Alamat IP dari router dapat dengan DHCP, sedangkan alamat MAC dari router didapatkan dengan ARP. Router bertindak sebagai perantara menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luas seperti internet. Cara mendapatkan alamat MAC router. Alamat IP router. Alamat IP router biasanya didapatkan secara otomatis melalui DHCP saat perangkat terhubung ke internet ke jaringan. Untuk mengetahui alamat MAC router, perangkat menggunakan protokol yang disebut ARP atau Address Resolution Protocol. Baik, dan materi selanjutnya adalah Address Resolution Protocol atau ARP. Jika sebuah komputer belum mengetahui alamat MAC komputer lain, misalnya sebuah komputer yang baru terhubung ke jaringan, digunakan protokol ARP. Sebagai contoh, komputer yang baru dirakit. ARP adalah protokol untuk mengetahui alamat MAC komputer dalam satu LAN, jika diketahui alamat IP-nya. Selanjutnya adalah cara kerja ARP. Misal, A hendak mengirim data ke B, namun A belum mengetahui alamat MAC dari B. A mengirim paket ARP dengan alamat MAC tujuan ff.2ff.2ff.2ff.2ff.2ff agar di-broadcast oleh switch ke semua port yang berisi informasi alamat IP dari B. Semua komputer menerima paket tersebut, namun hanya B yang merespon balik dengan mengirimkan alamat MAC dari B ke A. Sedangkan A menyimpan alamat MAC dari B ini dalam tabel ARP. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.